Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertemuan kelas 12 ini, pertemuan ke-11 ya. Kita memasuki bab 4 ya, tentang jurnal penutup ya. Ya, minggu yang lalu masih dilanjutkan, yaitu materinya tentang contoh penyusunan buku besar setelah penutupan. Di sini ada beberapa akun, yaitu ada 3, kas, piutang usaha, laba rugi ya. Ini buku besarnya ya. Kas bentuknya kalian sudah tahu bahwa bentuk buku besar ini adalah terdiri dari beberapa kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian di sini kolom terakhir adalah saldo. Saldo terdiri dari 2, debit dan kredit ya. Untuk kolom pertama biasa kita isi dengan tanggal, kemudian keterangan, kemudian di sini referensi, debit, kredit, dan saldo. Saldo di sini masih terdiri dari 2 kolom, yaitu antara debit dan kredit. Nah, dicontohkan di sini kas, bahwa kas ini kebetulan posisinya adanya di debit ya. Kemudian untuk utang usaha posisinya di debit ya. Dan buku besar laba rugi di sini terdiri dari beberapa akun, yaitu akun pendapatan. Di sini yaitu keterangannya pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Pendapatan usaha dan sewa di sini adalah masuknya ke kredit ya, maka saldonya posisinya di kredit. Dan untuk beban-beban ya, beban gaji, beban listrik, administrasi, lain-lain ya. Nah, ini posisinya di debit. Berapa jumlahnya? Nah, di sini ya. Setelah itu harus diselisihkan ya. Kalau kredit dengan debit itu dikurangi, kalau yang sama debit dengan debit ditambah atau kredit dengan kredit ditambah ya. Maka di situ akan terlihat adanya saldo akhir ya. Nah, untuk ikhtisar laba rugi, saldo akhirnya di sini akan terlihat ya. Kemudian di sini, nah ini debit ya, di sini 90, di sini 8 ditambah, kemudian di sini debit, maka saldonya berapa ya. Sampai di sini prepe masuknya di debit, dan nanti karena yang di sini saldo akhirnya kredit, maka dikurangi ya, maka saldo akhirnya ya yang ini 16.316.000. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan neraca saldo setelah penutupan ya. Di sini ada daftar keuangan yang menyajikan saldo akun real. Akun real itu apa aja? Harta, utang, dan modal pada akhir periode akuntansi. Contoh di sini nama perusahaannya adalah Bengkel Elang Motor. Neraca saldo penutupan per 31 Januari 2019. Ya. Di sini akunnya terdiri dari
kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa, peralatan, kendaraan, utang usaha, utang bank, ya. Nah, di sini untuk di debit terdiri apa aja dan untuk di kredit apa aja, ya. Karena ini adalah neraca, maka hasilnya di sini harus seimbang, ya. Nah, di sini neraca saldo setelah penutupan, di sini kasnya berapa sampai kendaraan, ya. Utang bank, utang usaha, utang gaji, modal itu posisinya di kredit. Nah, di sini ada iklan dibayar di muka masuk di debit. Nah, ada juga lagi di sini penyusutan. Penyusutan ada dua, penyusutan peralatan dan penyusutan kendaraan. Ini posisinya kalau penyusutan adanya di kredit. Maka kita harus menjumlahkan antara debit dan kredit. Dan hasilnya di sini harus sama. Itu adalah neraca saldo penutupan. Oke, dilanjutkan. Jurnal pembalik, ya. Jurnal pembalik adalah akun yang dicatat dalam jurnal pembalik adalah akun apa aja. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka, ya. Jadi jurnal pembalik di sini ada beberapa akun yang harus dicatat dalam jurnal pembalik. Pertama, beban yang masih harus dibayar, beban bayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, ya. Oke, dilanjutkan di sini contoh transaksi, ya. Beban yang masih harus dibayar di sini contoh transaksinya adalah bengkel elang motor per 31 Januari 2019 mencatat gaji yang masih harus dibayar sebesar 2.100.000. Ya, bagaimana bentuk jurnal penyesuaiannya? Ya, beban gaji 2.100.000 di debit, di kreditnya adalah utang gaji 2.100.000, ya. Jadi di sini bengkel elang motor per 31 Januari mencatat gaji yang masih harus dibayar, ya. Nah, gaji yang masih harus dibayar, jurnal penyesuaiannya adalah merupakan beban gaji, ya, di debit, utang gaji di kredit. Jurnal pembaliknya bagaimana? Utang gaji di debit, beban gaji di kredit. Itu nilainya harus sama, 2.100.000. Kemudian beban dibayar di muka dicatat dalam beban. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Nah, ini. Salon Merona pada 1 Juli 2018 membayar beban sewa gedung 10 juta untuk masa 1 tahun. Bagaimana jurnal pembalik untuk awal periode akuntansi 1 Januari, ya, 2019? Nah, di sini transaksinya Salon Merona itu membayar beban sewa gedung 10 juta untuk masa 1 tahun, ya. Jurnal pembalik untuk periode awal 1 Januari 2019 adalah penghitungannya bagaimana di sini? 6 per 12 kali 10 juta sama dengan 5
juta. Kalian tahu kan cara menghitungnya? 10 juta kali 6 berapa? Dibagi 12 ya. 6 itu dari apa? Dari bulan Juli. Juli 2018 kita hitung ke Januari 2019 adalah 6 bulan. Itu yang terpakai ya. Jadi 12-nya dari mana? Dari 1 tahun. Jadi 6 per 12 dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Dibuat jurnalnya, yaitu jurnal penyesuaian yang pertama, yang kedua jurnal pembaliknya. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 5 juta, kemudian beban sewa 5 juta. Nah, bagaimana jurnal pembaliknya? Ya, beban sewa 5 juta, sewa dibayar di muka 5 juta ya. Paham ya? Nah, kemudian dilanjutkan ya. Ini oke, transaksi tadi Ibu cukupkan sekian ya, karena pas Ibu lihat ini materi bab 4 udah habis tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik ya. Nanti minggu depan Ibu mau ngadain tes ulangan harian ya. Kalian persiapkan. Oke, pertemuan untuk sekarang ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.